Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang membahas soal resep racikan dan resep non-racikan, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Fitriani Nugrahaini, M.Pharm APT. Sebelum kita masuk ke pembahasan resepnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Arvina Umarajati, kemudian rekan saya, Akmal Wafik, Fatimah Hanum, dan yang terakhir, Halisa Amalia. Untuk pembahasan resep non-racikan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Akmal Wafik. Ini resep aslinya dan yang sampingnya resepnya. Untuk resepnya itu Microgres 100 mg progesteron numero 5 dengan signa 1DD1. Nah, dinarasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin, resipe Microgres 100 mg progesteron numero 5 signa 1DD1. Bahasa Indonesianya, ambillah obat Microgres progesteron 100 mg sebanyak 5. Untuk aturan minumnya diminum sebanyak 1 kali sehari. Nah, ini screening resepnya. Yang pertama, persyaratan administrasinya, nama dokternya ada, yaitu Dokter Memorisa, spesialis organ. Yang kedua itu SIP-nya tidak ada, nama pasiennya ada, Nyonya Desi Nurmala, umur pasiennya tidak ada, berat pasiennya tidak ada, jenis kelaminnya ada, yaitu perempuan, alamat nomor telepon rumah sakitnya ada, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutoyo, Jalan RC Veteran, nomor 178, Bintaro, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya 02173884000 dan 73420012. Nah, ini tanggal penulisan resepnya tidak ada. Yang kedua itu farmaseutika, bentuk dan ketersediaannya ada, oral atau vaginal, dan beratnya 100 mg. Jumlah obatnya ada, yaitu 5 strip, aturan pemakaiannya ada, yaitu 1 kali sehari 1 kapsul lunak. Stabilitas kompresibilitasnya tidak ada. Nah, ini farmasi klinisnya, ketetapan indikasi dan dosis obatnya ada. Obat digunakan untuk terapi progesteron, penguat kandungan, mengatasi masalah menstruasi. Aturan, cara, dan lama penggunaan obat itu tidak ada. Duplikasi atau proliferasinya tidak ada, alergi tidak ada, kontraindikasi interaksi obat tidak ada. Nah, kesimpulannya, resep yang kami dapat lanjutkan, namun ada beberapa yang harus diusul, seperti surat izin praktik dokter dan tanggal penulisan resep. Nah, ini bentuk sediaan dan kekuatan lain. Microgres 100 mg progesteron. Lainnya Microniset progesteron 100 mg. Dosis dan perhitungan. Microgres 100 mg, dosis selanjutnya 100 mg. Khasiat, kegunaan, dan efek samping. Obat ini digunakan untuk terapi progesteron, penguat kandungan, mengatasi masalah menstruasi. Analisis harganya yaitu dari 219.000 sampai 281.400 per strip. Penyimpanan dan penyerahan. Diambilnya obat Microgres 100 mg progesteron, kemudian diberikan ke pasien dengan penggunaan obat 1 kali sehari, 1 kapsul lunak. Penggunaan oralnya sebaiknya diberikan pada saat perut kosong. Telan dengan segelas air di luar waktu malam. Makan sebaiknya diberikan menjelang tidur. Penggunaan vaginalnya, masukkan tiap kapsul jauh ke dalam vaginal. Ini etiket label kopi resepnya. Bisa dilihat kopi resepnya nomor 1.
Nyonya Desi Nurmala 1 kali sehari 1 kapsul lunak. Gunakannya sudah makan. Ini ada labelnya di sini. Ini informasi-informasi obat konseling untuk penyakit tertentu. Untuk gangguan yang berhubungan dengan defisiensi progesteron, penggunaan oral diindikasikan untuk menstruasi tidak teratur akibat disovulasi. Penggunaan vaginal diindikasikan pada siklus fertilisasi in vitro atau IVF. Penggunaan secara vaginal merupakan alternatif untuk menghindari efek samping progesteron. Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah gangguan menstruasi, gejala mirip menstruasi, termasuk kembung, kurang cairan, breast tenderness, berat badan bertambah, mual, sakit kepala, pusing, insomnia, mengantuk, depresi, reaksi kulit, termasuk urtikaria, pruritus, kemerahan dan jerawat, hirsutisme, dan alopecia. Kemudian analisis resep non-racikan yang kedua, di sini di sebelah kiri ada resep asli dan yang di sebelah kanan ada salinan resepnya, yang dimana terdiri dari alamat kliniknya, kemudian ada resipe, nama dokter, nama pasien. Obatnya adalah Kenalog in oral salep nomor 1, signa usus eksternum, untuk anak Nona Amanda Putri. Dan yang pertama adalah narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya adalah resipe Kenalog in oral salep nomor 1, signa usus eksternum. Bahasa Indonesianya adalah ambillah obat salep Kenalog in oral sebanyak 1 tub. Untuk aturan pemakaiannya digunakan untuk obat luar. Nah, di sini yang kedua adalah screening resep untuk kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. Yang pertama adalah persyaratan administrasinya. Yang pertama, nama dokter itu ada, yaitu Dr. Posma Huta Barat. Yang kedua, SIP-nya tidak ada. Yang ketiga, nama pasiennya Nona Amanda Putri. Umur pasiennya tidak ada, berat badannya tidak ada, jenis kelaminnya perempuan, dan alamat atau nomor telepon RS-nya atau rumah sakit itu Dr. Posma Huta Barat, Perum Graha Prima Baru, Blok 51, 7-9, Tambun. Nomor HP-nya adalah 081766212. Dengan tanggal penulisan resepnya adalah tanggal 26 bulan 4 tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah farmasetika, yaitu yang pertama adalah bentuk dan kekuatan sediaannya, yaitu salep 5 gram. Kemudian jumlah obatnya adalah 1 tub. Aturan pemakaiannya adalah untuk pemakaian luar. Kemudian stabilitas dan kompresibilitasnya tidak ada. Yang ketiga adalah farmasi klinis. Yang pertama adalah ketetapan indikasi dan dosis obat ya ada, yaitu pengobatan dan meringankan gejala yang terkait dengan lesi inflamasi atau lesi ulceratif, mukosa rongga mulut akibat trauma, dan tiap gram pasta mengandung triamcinolone acetonida sebanyak 1 mg. Untuk aturan cara dan lama penggunaan obat adalah untuk pemakaian luar, untuk duplikasi dan atau proliferasinya tidak ada, alerginya tidak ada, untuk kontraindikasi dan interaksi obatnya ada, yaitu hipersensitif, interaksi obatnya tidak ada. Untuk kesimpulannya adalah resep dapat dilanjutkan karena resep dinyatakan lengkap pada tahap screening resep. Yang ketiga adalah bentuk sediaan dan kekuatan lain. Dalam resep yaitu Kenalog in oral salep nomor 1, lainnya adalah Kenalog in oral base 5 gram. Untuk yang keempat, dosis dan perhitungannya. Dalam resep
adalah Kenalog in oral base 5 gram dengan dosis lazimnya 5 gram, dosis maksimalnya tidak diketahui. Untuk keterangannya adalah untuk pengobatan dan meringankan gejala yang terkait dengan lesi inflamasi atau lesi ulceratif mukosa rongga mulut akibat trauma. Untuk khasiat atau kegunaan dan efek sampingnya digunakan untuk pengobatan dan meringankan gejala yang terkait dengan lesi inflamasi atau lesi ulceratif mukosa rongga mulut akibat trauma. Dengan analisis harganya sebesar 75.100 per tub. Dengan penyimpanan dan penyerahan obatnya disimpan dalam ruang dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius. Ambillah Kenalog oral in base salep sebanyak 1 buah tub. Serahkan ke pasien dengan memberitahukan cara penggunaan, yaitu untuk pemakaian luar, dioleskan pada rongga mulut, dioles tipis pada permukaan yang terluka, dan jangan digosok. Kemudian di sini tertera etiket, label, dan kopi resepnya yang kalian bisa lihat sendiri. Dari etiketnya terdapat alamat klinik yang tertera Dr. Posma Huta Barat, yaitu dengan salah, mohon maaf, ulang. Di sini ada etiket, label, dan kopi resepnya. Sini kalian bisa lihat etiketnya untuk pemakaian luar untuk pasien bernama Nona Amanda Putri, dan labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kemudian informasi-informasi obat konseling untuk penyakit tertentu adalah hipersensitif, penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yang biasa ditimbul pada penggunaan steroid sistemik. Kemudian daftar pustakanya itu ISO halaman 219 volume 52. Kemudian ada form analis resep racikan 3. Bisa dilihat resepnya, ada bahan asidum asetil salisikum untuk 4, Saccharomyces 2, kemudian Misevac pulveris nomor 10, Signa 2 Dedi 1 Poskibus. Lalu ada maaf. Bisa dilihat salinan resepnya ada di samping. Kemudian narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin yaitu ada acidum acetyl salicylum 1,4, Saccharomyces 2, Misevac pulveris nomor 10, Signa 2 Dedi pulveris 1. Bahasa Indonesia, ambillah acidum acetyl salicylum 1,4, Saccharomyces 2, buatlah serbuk nomor 10, diberikan 2 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Kemudian 2, screening resep, kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. 1, persyaratan administrasi, nama dokter ada, keterangannya itu Dr. Agung Krisno, surat izin prakteknya ada, yaitu SIP 19702458, ID 1203/2004, nama pasiennya ada, keterangannya Rosa, umur pasien ada dengan keterangan 8 tahun, berat badannya itu tidak ada, kemudian jenis kelaminnya itu dengan keterangan perempuan, alamat atau nomor telepon rumah sakit dengan keterangan jalan IR Rais nomor 13 Malang dengan telepon 0341563636. Tanggal penulisan resepnya itu ada dengan keterangan 23 Agustus 2019. Farmasetika, bentuk dan kekuatan sediaannya itu ada, itu serbuk. Jumlah obatnya itu ada dengan keterangan 10 pulveris. Kemudian aturan pemakaiannya ada.
dengan keterangan 2 kali sehari 1 bungkus. Kemudian, stabilitas tidak ada, kompresi berisi juga tidak ada. Farmasi klinis, 1 ketetapan indikasi dan obat. Dosis obat itu ada demam, sakit kepala, sakit gigi, kemudian dismenore primer, asetosalnya 100 mg. Kemudian 2 aturan cara dan lama penggunaan obat, yaitu ada dengan keterangan diminum 2 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Kemudian 3 duplikasi dan atau pulverisi itu tidak ada. Alergi itu juga tidak ada. Kontraindikasi itu ada dengan keterangan tukak lambung. Kemudian 6 interaksi obat ada dengan keterangan meningkatkan efek antikoagulan dan menghambat mekanisme kerja obat urikosuria. Kesimpulannya, resep dapat dilanjutkan karena dinyatakan lengkap pada tahap screening resep. Kemudian 3 bentuk sediaan dan kekuatan lain dalam resep ada asitum asetilsalisikum, kemudian yang lainnya ada asetosal 100 mg 50 dan 50 mg. Kemudian ada sakarum lactis 2, yang lainnya tidak ada. Kemudian 4 dosis dan perhitungan di dalam resep ada asidum asetilsalisikum 1,4 dengan dosis lazim 300 mg sampai 900 mg, dosis maksimalnya 0,4 gram atau 3,2 gram. Keterangannya imitasi lambung, hipotrombenemia, pusing, linitus, reaksi hipersensitivitas. Kemudian ada sakarum lactis 2, dosis lazimnya itu tidak ada, dosis maksimalnya itu tidak ada, keterangannya itu tidak ada. Kemudian perhitungan asidum asetilsalisikum itu dosis pemakaiannya itu dosis pemakaian 1 kali itu 1,4 gram per 10 sama dengan 0,14 gram, kemudian 1 harinya 0,14 gram dikali 2 sama dengan 0,28 gram. Dosis maksim DM 1 kali yaitu 8/20 dikali 1 gram sama dengan 0,4 gram. Kemudian 1 harinya 8/20 dikali 8 gram sama dengan 3,2 gram. Kemudian 100 persen 1 kali itu ada 0,14 gram per 0,4 gram kali 100% sama dengan 35%. Kemudian 1 harinya itu 0,28 gram per 3,2 gram dikali 100% sama dengan 8,75%. Kemudian kelima, khasiat atau kegunaan atau efek sampingnya itu imitasi lambung, hipotrombinemia, pusing, linitus, reaksi hipersensitivitas. Dan 6 analisis harga, yaitu dengan harga 50.000 per 100 gramnya. Penyimpanan dan penyerahan dalam wadah tertutup, rapat, dan ambil racikan dengan bahan asidum salisikum dengan sakarum lactis, kemudian serahkan kepada pasien dengan memberitahukan cara penggunaannya, yaitu obat racikannya diminum 2 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Kemudian ada etiket dan label, resep, kopi resep. Itu di etiket ada nama Rosa 8 tahun diminum 2 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Bisa dilihat labelnya. Kemudian 9 informasi obat konseling untuk penyakit tertentu, yaitu hipoprotombenemia adalah kelainan darah langka di mana kekurangan protombin imunoreaktif faktor 2 yang diproduksi di hati. Kemudian hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Kemudian daftar pustakanya itu ada di Pionas, ISO halaman 5 volume 52,
Means edisi 16 halaman 53. Selanjutnya ada analisis resep racikan yang keempat, kapsul. Yang sebelah kiri ada resep aslinya, yang sebelah kanan ada kopi resepnya. Resep aslinya terdiri dari kodein HCl 22 mg, GG 100 mg, Miscevac kapsul, Light Artis, Detalesdet nomor 9, Signa Pro Renatera kapsul 1. Henry, umurnya 10 tahun, alamatnya Jalan Mawar nomor 92. Salinan resepnya nomor 4, Dr. Dr. Cokro Aminoto, nama pasiennya Henry, 10 tahun. Resepnya kodein HCl 22 mg, GG 100 mg, Miscevac kapsul, Light Artis, Detalesdet nomor 9, Signa Pro Renatera kapsul 1, DET PCC. Ini kita garis bawahin karena kode ini itu narkotik. Selanjutnya ada narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya itu kodein HCl 22 mg, GG 100 mg, MF Caps La DTD nomor 9, signanya PRN Caps 1. Bahasa Indonesianya, ambillah kodein HCl 22 mg, GG 100 mg, buatlah 9 kapsul menurut aturan. Berikan bila diperlukan. Yang kedua ada screening resepnya. Yang pertama ada persyaratan administrasinya, nama dokternya, ada Dr. Cokro Aminoto, SIP-nya, surat izin prakteknya ada 028-158-SIP TU-2-2016. Nama pasiennya ada Henry, umur pasiennya ada 10 tahun. Berat badannya tidak ada, jenis kelamin laki-laki, alamat atau nomor telepon rumah sakit ada Jalan Sultan Alauddin nomor 25 Makassar. Nomor teleponnya 0411872143. Tanggal penulisan resepnya tidak ada. Yang kedua ada farmaseutika, bentuk dan kekuatan sediaannya ada kapsul, jumlah obatnya ada 9 kapsul, aturan pemakaiannya ada bila diperlukan. Stabilitas dan kompresibilitasnya tidak ada. Farmasi klinis, yang pertama ketetapan indikasi dan dosis obatnya ada untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang pada pasien dewasa, untuk batuk kering disertai nyeri pada dewasa pada dosis terapeutik minimal yang aman, nyeri ringan dan sedang untuk dewasa 30-60 mg tiap 4 jam bila diperlukan. Dosis maksimalnya 240 mg per hari. Batuk kering disertai nyeri untuk dewasa 15-30 mg tiap kali pemberian 3-4 kali per hari. Aturan, cara, dan lama penggunaan obatnya diminum bila diperlukan. Duplikasi dan atau proliferasinya tidak ada, alerginya tidak ada, kontraindikasinya ada. Kontraindikasi kodein mencakup penggunaan pada anak-anak pasca operasi tonsilektomi dan adenoidektomi, riwayat depresi napas, asma bronkial berat, dan hipersensitivitas terhadap kodein. Sedangkan label peringatan obat ini menegaskan resiko penggunaan kodein terhadap pasien lansia, berat badan kurang, difabel, memiliki masalah hipotensi berat atau peningkatan tekanan intrakranial dan penurunan kesadaran. Kontraindikasi GG, hipersensitif, diabetes, penyakit liver, feniketouria, hamil dan menyusui. Interaksi obatnya ada. Kesimpulannya, resep dapat dilanjutkan karena resep dinyatakan lengkap pada tahap screening resep. Yang ketiga ada bentuk sediaan dan kekuatan lain dalam resep kodein HCl 22 mg, GG 100 mg, lainnya kodein 10 mg, 15 mg, 20 mg, GG 50 mg,
100 mg. Dosis dan perhitungan. Dalam resep kodein HCl dosis lazimnya 10 mg, 20 mg sehari, 30 mg sampai 60 mg. Dosis maksimalnya 30 per 100 mg. Keterangannya, untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang pada pasien dewasa dan batuk kering disertai nyeri pada dewasa pada dosis terapeutik minimal yang aman. GG, dosis lazimnya tidak ada, dosis maksimalnya 100 per 1200 mg. Khasiatnya itu meringankan batuk produktif sebagai ekspektoran. Perhitungan dosis yang pertama ada kodein HCl 60 per 300 mg. Dosis lazimnya 10 per 20 kg dikali 10 dikurang 20 per 30 dikurang 60 mg. Sama dengan 5 sampai 10 per 15 sampai 30 mg. Dosis pemakaiannya sekali 22 mg berefek satu harinya 150 per 22 mg sama dengan 6,8. Berarti 6 kali, DM-nya satu kalinya itu 10 per 20 dikali 60 sama dengan 30, satu harinya 10 per 20 dikali 300 sama dengan 150. Persentasenya satu kali 22 per 30 dikali 100% sama dengan 73,33%. Satu harinya 6,8 per 150 dikali 100% sama dengan 4,53%. Yang kedua, perhitungan GG, DM-nya 200 per 2400 mg. DP-nya, dosis pemakaiannya satu kalinya 100 mg, satu harinya 1200 dibagi 100 mg sama dengan 12 kali. DM-nya satu kalinya 10 per 20 dikali 200 sama dengan 100 mg, satu harinya 10 per 20 dikali 2400 mg sama dengan 1200 mg. Persentasenya satu kali 100 per 200 dikali 100% sama dengan 50%. Satu harinya 12 per 1200 mg dikali 100% sama dengan 1%. Perhitungan bahannya, kodein HCl sama dengan 22 mg dikali 9 sama dengan 198 mg, GG 100 mg dikali 9 sama dengan 900 mg. Untuk kapsul, bobot bahan yang akan dimasukkan harus disesuaikan dengan ukuran kapsul yang digunakan. Total bobot bahan dalam satu kapsul 22 mg sama dengan 100 mg sama dengan 122 mg. Jadi dapat digunakan cangkang kapsul nomor 4 dengan kapasitas 150 mg setara asetosal. Khasiat kegunaan efek sampingnya, kodein khasiatnya untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang pada pasien dewasa dan batuk kering disertai nyeri pada dewasa. Pada dosis terapeutik minimal yang aman, efek samping dan bahaya kodein itu sakit perut, kesulitan berkemih, konstipasi, kantuk, kebingungan, pusing, sakit kepala, atau vertigo, mulut kering. Selanjutnya ada GG, khasiatnya itu meringankan batuk produktif sebagai ekspektoran, efek sampingnya mual, muntah, diare, dan nyeri perut bagian bawah, pusing, berkunang-kunang, sakit kepala, neprolitasias, hipourisemia, dan ruam pada kulit. Analisis harganya itu untuk kodein itu sekitar 160.000 per strip, GG itu sekitar 1.100 sampai 6.500 per strip. Penyimpanan dan penyerahannya dalam mode tertutup rapat dan ambil racikan dengan bahan kodein HCl dan GG, kemudian serahkan pada pasien dengan memberitahukan cara penggunaan, yaitu ini obat racikannya bila diminum bila diperlukan. Etiketnya itu etiket putih, nama pasiennya itu Henry, 10 tahun, diminum bila diperlukan. Labelnya itu tidak boleh hilang tanpa resep dokter. Informasi obat konseling untuk penyakit tertentunya itu jangan mengemudikan kendaraan atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan setelah mengkonsumsi kodein karena obat ini bisa menyebabkan kantuk. Yang selanjutnya, jangan mengonsumsi minuman beralkohol
saat sedang menjalani pengobatan dengan kodein karena dapat meningkatkan resiko mengalami. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat, efek samping serius, atau overdosis setelah mengkonsumsi kodein. Daftar pustakanya itu diambil dari Pionas ISO volume 52 halaman 362. Dan saya balik kepada moderator. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.